Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahil Imainul Aprilian, SEMSI, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 di sini akan membahas mengenai audit terhadap siklus produksi, pengujian substansif terhadap saldo sediaan. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Dwi Oktavia, yang kedua ada Olivia, saya sendiri selaku moderator pada presentasi kali ini, dan yang ketiga ada Rosanti Wulandari. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu ada 4. Yang pertama itu mengenai deskripsi sediaan, yang kedua prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian sediaan dalam neraca, yang ketiga tujuan pengujian substantif terhadap sediaan, dan yang keempat yaitu program pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi sediaan. Sediaan atau persediaan adalah bagian dari aktiva yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis ataupun digunakan dalam proses produksi. Tidak semua kekayaan perusahaan itu termasuk dalam sediaan, misalnya aset yang menunggu waktu penjualan ataupun surat berharga yang akan dijual kemudian. Nah, dalam perusahaan dagang, sediaan ini terdiri dari barang dagangan yang siap untuk dijual. Sementara dalam perusahaan manufaktur, sediaan ini mencakup seperti bahan baku, bahan penolong, produk dalam proses, produk jadi, suku cadang, serta bahan habis pakai pabrik atau factory suppliers. Selanjutnya, sediaan umumnya mendapat perhatian lebih dalam audit karena beberapa alasan. Yang pertama itu, sediaan merupakan bagian signifikan dari aktiva lancar perusahaan dan sangat rentan terhadap manipulasi maupun kesalahan pencatatan, sehingga auditor perlu memastikan bahwa nilainya benar-benar akurat. Yang kedua, nilai sediaan secara langsung memengaruhi penghitungan cost of goods sold dan laba perusahaan. Nah, jika nilai sediaan akhir periode lebih tinggi, maka beban pokok penjualan akan tampak lebih rendah dan sebaliknya. Oleh karena itu, kesalahan dalam pencatatan sediaan bisa menyesatkan pembaca laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, verifikasi jumlah, kondisi, dan nilai sediaan cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan unsur keuangan lainnya, di mana auditor tidak hanya mengecek dokumen tetapi juga harus memastikan bahwa kondisi fisik barang, kualitas, serta metode penilaian yang digunakan. Yang keempat, penyimpanan sediaan di berbagai lokasi menambah tantangan dalam proses pengawasan dan perhitungan fisik, di mana audit itu harus dilakukan di masing-masing tempat penyimpanan agar hasilnya valid dan dapat dipercaya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, beragam jenis sediaan seperti bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi menambah kerumitan dalam penilaian, di mana setiap jenis sediaan memerlukan pendekatan audit yang berbeda, baik dari segi perhitungan biaya maupun dari segi resikonya. Selanjutnya mengenai prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian sediaan dalam neraca. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian sediaan dalam neraca terdapat 7. Yang pertama itu, laporan keuangan harus menjelaskan bahwa persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau cost atau harga pasar atau market, yang dimana jika nilai pasar lebih rendah dari harga perolehan, maka nilai pasar yang digunakan agar tidak melebih-lebihkan nilai aset. Yang kedua, jika persediaan dinyatakan dalam jumlah kosong, maka laporan keuangan harus mencantumkan alasannya. Contohnya, karena sudah terjual atau tidak tersedia. Jika ada persediaan namun tidak ada nilainya, atau karena belum diketahui biaya perolehannya, tetap harus dijelaskan. Kemudian yang ketiga, perubahan metode penilaian persediaan harus dijelaskan. Jika suatu waktu perusahaan mengganti metode dari FIFO ke metode yang lain, maka alasan dan dampaknya harus disampaikan untuk menjaga transparansi dan konsistensi. Yang keempat, jika persediaan dijadikan jaminan utang, maka hal ini harus dijelaskan dalam catatan laporan keuangan agar pihak luar bisa tahu bahwa persediaan tersebut tidak sepenuhnya bebas.
Yang kelima, dalam perusahaan manufaktur, persediaan dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Di mana ini untuk memberikan gambaran yang lebih rinci kepada pembaca laporan. Yang keenam, jika jumlah persediaan terlalu besar untuk dinilai secara rinci, maka bisa digunakan metode rata-rata atau metode lainnya yang sesuai namun tetap dijelaskan. Yang ketujuh, yang terakhir, cadangan untuk penurunan nilai persediaan itu harus dicantumkan jika nilai persediaan menurun setelah tanggal neraca. Walaupun belum dijual, penurunan nilai tetap harus diperhitungkan sebagai pengurangan laba yang ditahan. Baiklah, selanjutnya mengenai tujuan pengujian substantif terhadap sediaan akan dijelaskan oleh rekan saya Rosati Wulandari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengujian substantif terhadap sediaan. Terdapat 6 tujuan dalam audit terhadap sediaan. Yang pertama adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan. Sebelum auditor melakukan pengujian substantif terhadap kewajaran saldo sediaan yang dicantumkan di neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi sediaan yang disajikan di neraca. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo sediaan yang dicantumkan di neraca dengan akun sediaan di buku besar dan selanjutnya ke jurnal pembelian atau register buku kas keluar. Kemudian jurnal pengeluaran kas atau cek register, jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, dan ke buku pembantu sediaan. Tujuan kedua adalah membuktikan asersi keberadaan sediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Untuk membuktikan asersi tersebut, auditor melakukan pengujian substantif seperti yang pertama, prosedur analitik, kemudian pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan sediaan, kemudian pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan, yang keempat pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan, dan yang terakhir adalah konfirmasi sediaan yang berada di tangan pihak luar. Tujuan selanjutnya adalah membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo sediaan yang disajikan di neraca. Nah, untuk membuktikan bahwa saldo sediaan yang dicantumkan di neraca itu mencakup semua sediaan pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan sediaan dalam tahun yang diaudit, auditor melakukan berbagai pengujian substantif seperti pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan sediaan, pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan, pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan, dan konfirmasi sediaan yang berada di tangan pihak luar. Tujuan selanjutnya adalah membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas sediaan yang dicantumkan di neraca. Sediaan yang ada pada tanggal neraca belum tentu merupakan hak milik klien, karena sediaan yang ada di tangan klien merupakan barang titipan perusahaan lain atau digadaikan sebagai jaminan penarikan utang. Nah, untuk membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas sediaan yang dicantumkan di neraca, auditor perlu melakukan pengujian substantif seperti pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan sediaan, pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan, konfirmasi sediaan yang berada di tangan pihak luar, dan pemeriksaan perjanjian konsinyansi. Tujuan selanjutnya adalah membuktikan asersi penilaian sediaan yang dicantumkan di neraca. Nah, untuk membuktikan asersi penilaian sediaan yang dicantumkan di neraca, auditor perlu melakukan berbagai pengujian substansif seperti yang pertama itu pengujian analitik, kemudian pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan sediaan, kemudian pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan, permintaan informasi mengenai metode penilaian sediaan yang digunakan oleh klien, kemudian pemeriksaan kesesuaian kos persatuan sediaan dengan prinsip akuntansi berterima umum, kemudian pemeriksaan catatan pendukung yang berkaitan dengan data kos persatuan sediaan, kemudian pelaksanaan gross profit test, dan yang terakhir adalah meminta surat representasi sediaan dari klien.
Nah, tujuan terakhir adalah membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Nah, penyajian unsur-unsur laporan keuangan dan pengungkapannya itu harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum. Pengujian substansif terhadap sediaan diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan membuktikan apakah unsur sediaan telah disajikan dan diungkapkan oleh klien di neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Nah, untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan sediaan yang dicantumkan di neraca, auditor melakukan pengujian substansif seperti yang pertama, pemeriksaan terhadap perjanjian konsinyasi, kemudian pemeriksaan penggolongan sediaan dalam neraca, dan terakhir pemeriksaan pengungkapan sediaan di neraca. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah mengenai program pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Program pengujian substantif terhadap sediaan berisi prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, berikut merupakan tabel terkait dengan program pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Nah, adapun terdapat 4 kolom di dalamnya. Yang pertama adalah prosedur audit, kemudian kertas kerja, kemudian tanggal pelaksanaan, dan pelaksana. Nah, prosedur audit yang pertama adalah prosedur audit awal. Hal pertama yang dilakukan adalah lakukan prosedur audit awal atas saldo akun sediaan yang akan diuji lebih lanjut. Yang pertama, usut saldo sediaan yang tercantum di neraca ke saldo akun sediaan yang bersangkutan di buku besar. Untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo sediaan yang tercantum di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya kebenaran mekanisme pencatatannya, maka saldo sediaan yang dicantumkan di neraca diusut ke akun buku besar seperti sediaan bahan baku, sediaan produk dalam proses, sediaan produk jadi, sediaan suku cadang, dan sediaan bahan habis pakai pabrik atau factory supplies. Kemudian yang B, hitung kembali saldo akun sediaan di buku besar. Nah, untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian perhitungan saldo akun sediaan, auditor menghitung kembali saldo akun sediaan dengan cara menambah saldo awal dengan jumlah pendebitan dan menguranginya dengan jumlah pengkreditan tiap-tiap akun kontrol tersebut. Kemudian yang C itu lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun. Nah, prosedur audit selanjutnya adalah prosedur analitik. Prosedur analitik ini merupakan pengecekan secara menyeluruh mengenai kewajaran sediaan yang disajikan di neraca. Dalam prosedur ini, auditor menghitung berbagai rasio yang bersangkutan dengan sediaan, misalnya tingkat perputaran berbagai kelompok sediaan, dan jika terdapat fluktuasi rasio tertentu dari rasio tahun sebelumnya, auditor berkewajiban mendapatkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya fluktuasi rasio tersebut. Hubungan antara tingkat perputaran sediaan, tingkat sediaan pada tanggal neraca, dan volume penjualan semuanya harus mendukung pengujian-pengujian substantif yang telah dilakukan oleh auditor. Adapun rasio yang seringkali digunakan oleh auditor dalam pengujian analitik terhadap sediaan, yang pertama A adalah tingkat perputaran sediaan. Nah, di dalam rasio tingkat perputaran sediaan ini ada 4, yaitu yang pertama sediaan produk jadi. Formulanya adalah kos produk yang dijual dibagi dengan rata saldo sediaan produk jadi. Kemudian sediaan produk dalam proses, formulanya adalah kos produksi dibagi rata saldo sediaan produk dalam proses. Yang ketiga, sediaan bahan baku, formulanya adalah biaya bahan baku dibagi dengan rata saldo sediaan bahan baku. Dan yang terakhir adalah sediaan barang dagangan, formulanya adalah kos produk yang dijual dibagi dengan rata saldo sediaan barang dagangan. Nah, kemudian rasio yang kedua yaitu rasio sediaan dengan aktiva lancar. Formulanya adalah sediaan dibagi dengan aktiva lancar. Nah, untuk rasio yang ketiga adalah rasio laba bruto dengan hasil penjualan. Nah, formulanya adalah laba bruto dibagi dengan hasil penjualan bersih. Berbagai rasio tersebut jika dihitung oleh auditor dan kemudian dibandingkan dengan angka harapan akan dapat memberikan indikasi bagi auditor ke fokus mana perhatian auditor perlu diarahkan dalam pelaksanaan pengujian transaksi rinci dan saldo akun rinci. Misalnya,
Kenaikan tingkat sediaan produk jadi yang tidak disertai dengan kenaikan pembelian, produksi, dan penjualan mungkin sebagai akibat dari salah saji yang berkaitan dengan keberadaan dan penilaian sediaan produk jadi. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, penjelasan lanjutan mengenai program pengujian substantif terhadap saldo sediaan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dwi Oktavia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengujian terhadap transaksi rinci, yang dimana itu ada dua langkah, yaitu yang pertama melalui pengujian yang melakukan pemeriksaan atas dokumen pendukung transaksi yang dicatat di dalam akun sediaan, dan selanjutnya itu melakukan pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Nah, yang pertama itu ada periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun sediaan ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut, yang dimana pengujian ini dilaksanakan dengan mengambil sampel, yaitu yang pertama sampel akun sediaan yang akan diperiksa transaksi mutasinya. Terus yang kedua itu ada sampel transaksi yang dicatat dalam akun sediaan pilihan. Selanjutnya itu periksa pendebitan akun sediaan ke dokumen pendukung, yang dimana ada bukti kas keluar, faktur pembelian, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian. Yang dimana di sini auditor mengambil sampel transaksi yang dicatat di sebelah debit akun sediaan yang terpilih dalam sampel. Nah, kemudian ini melakukan prosedur audit. Yang pertama itu mengambil dari arsip klien bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya seperti faktur pembelian, laporan pengiriman barang, dan order penjualan. Terus yang kedua itu memeriksa kelengkapan dokumen yang mendukung bukti kas keluar. Yang ketiga, memeriksa kesesuaian data yang tercantum dalam bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya. Selanjutnya itu memeriksa kebenaran data yang diposting ke dalam akun sediaan berdasarkan bukti kas keluarnya. Serta yang terakhir itu memastikan bahwa semua bukti kas keluar yang disampel itu telah dicatat di sebelah debit akun sediaan. Selanjutnya pemeriksaan pengkreditan akun sediaan ke dokumen pendukung, yang dimana itu untuk mengambil sampel transaksinya tersebut itu dicatat di sebelah kredit akun sediaan yang dipilih di dalam sampel. Langkah-langkahnya itu yang pertama mengambil dari arsip klien, faktur penjualan, bukti pemakaian barang gudang, dan memo debit beserta dokumen pendukungnya seperti surat permintaan barang dan laporan pengiriman barang. Yang kedua, pemeriksaan kelengkapan dokumen yang mendukung faktor penjualan seperti surat pemakaian barang gudang dan memo debit. Selanjutnya memeriksa kesesuaian data yang tercantum dalam faktor penjualan. Di dalam faktor penjualan, dalam surat pemakaian barang gudang dan memo debit dan dokumen pendukungnya. Terus yang keempat itu memeriksa kebenaran data yang diposting ke dalam akun sediaan berdasarkan faktor penjualan, surat pemakaian barang gudang, dan memo debit. Yang terakhir itu memastikan bahwa semua faktur penjualan, surat pemakaian barang gudang, dan memo debit itu disampel dan dicatat di sebelah debit akun sediaan. Selanjutnya itu adalah langkah pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan, yang dimana verifikasi pisah batas yang dimaksudkan ini untuk membuktikan apakah klien menggunakan pisah batas yang konsisten dalam memperhitungkan transaksi pembelian, penjualan, dan pemakaian sediaan yang termasuk dalam tahun yang diaudit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, jika klien tidak menggunakan tanggal pisah batas yang konsisten, akibatnya itu transaksi pembelian, penjualan, dan pemakaian sediaan yang seharusnya diakui dalam pendapatan atau biaya di dalam tahun berikutnya itu dicatat oleh klien sebagai pendapatan atau biaya di dalam tahun yang diaudit. Di pihak lain,
transaksi pembelian, penjualan, dan pemakaian dalam tahun yang diaudit itu dapat diakui oleh klien sebagai pendapatan atau biaya di tahun berikutnya. Nah, dengan demikian, jika klien tidak konsisten dalam menggunakan tanggal pisah batas tadi, perhitungan rugi laba tahun yang diaudit akan terpengaruh langsung di dalam tanggal laporannya tersebut. Selanjutnya itu ada periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Prosedur audit ini itu dilakukan oleh auditor dengan cara memilih transaksi pembelian yang dicatat di dalam register buku kas keluar dalam mingguan terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Selanjutnya itu ada periksa dokumen yang mendukung berkurangnya sediaan, yang dimana ini karena transaksi penjualan atau pemakaian sendiri dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Prosedur audit ini itu dilakukan oleh auditor dengan cara memilih transaksi penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Nah, selanjutnya itu ada pengujian terhadap saldo akun rinci, yang dimana ini ada 3 tahap. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan. Yang kedua itu konfirmasi sediaan yang berada di tangan pihak luar. Dan yang terakhir itu ada periksa perjanjian konsinyasi. Pada pengujian terhadap saldo akun rinci ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu pemeriksa instruksi tertulis mengenai perhitungan fisik sediaan. Instruksi tertulis mengenai perhitungan fisik sediaan ini sebaiknya disusun bersama antara klien dengan auditor yang independen. Sehingga jika instruksi tersebut digunakan untuk melaksanakan perhitungan fisik sediaan, tidak terjadi pengajuan keberatan oleh auditor karena pertimbangan ketelitian dan keandalan prosedur perhitungan atas kesediaan. Selanjutnya itu lakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan yang dilakukan oleh klien, yang dimana perhitungan fisik sediaan ini merupakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh klien untuk menjamin ketelitian data kesediaan yang dicatat di dalam catatan akuntansinya. Selanjutnya itu kirimkan surat konfirmasi sediaan yang disimpan di gudang pihak luar, di mana ada kalanya klien ini memiliki sediaan yang disimpan di gudang luar, yang dimana itu untuk memperoleh keyakinan tentang eksistensi sediaan klien yang disimpan di gudang luar. Auditor perlu mengirimkan surat konfirmasi kepada perusahaan yang menyimpan sediaan tersebut. Adapun prosedur audit yang ditujukan untuk membuktikan asersinya yaitu yang adalah keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, dan hak kepemilikan. Selanjutnya itu mintalah informasi mengenai barang-barang klien yang dijual secara konsinyasi dan barang-barang titipan yang ada di tangan klien. Informasi mengenai barang titipan milik perusahaan lain yang ada di tangan klien dan barang milik klien yang dititipkan perusahaan lain sebagai barang konsinyasi dapat diperoleh auditor dengan cara mewawancarai manajer bagian pemasaran dan memeriksa arsip korespondensi antara klien dengan perusahaan yang menitipkan barang kepada klien dan perusahaan yang dititip barang oleh klien tersebut. Selanjutnya, mintalah informasi mengenai sediaan yang dijadikan jaminan penerimaan utang. Informasi mengenai sediaan klien yang dijaminkan dalam penerimaan utang dapat diperoleh auditor dengan cara mewawancarai manajer keuangan dan mereview jawaban konfirmasi dari bank. Selanjutnya lakukan pengujian terhadap penilaian sediaan.
Menurut prinsip akuntansi berterima umum, sediaan ini harus disajikan di neraca sebesar nilainya yang lebih rendah di antara nilai pasar dan kosnya itu pada tanggal neraca. Selanjutnya, mintalah informasi mengenai metode penilaian sediaan yang digunakan oleh klien. Terdapat 3 metode penilaian sediaan, yaitu metode harga pasar, cost historis, dan lower of cost or market. Selanjutnya itu ada pemeriksaan kesesuaian kos persatuan sediaan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang dimana prinsip akuntansi berterima umum ini mengharuskan jika sediaan dinyatakan dalam kosnya, nilai pasarnya pada tanggal neraca harus dicantumkan di dalam tanda kurung. Dan jika sediaan diturunkan nilainya pada harga pasarnya, kosnya harus dicantumkan di dalam tanda kurung. Selanjutnya itu ada periksa catatan pendukung yang bersangkutan dengan data kos persatuan sediaan. Ini untuk sediaan bahan baku, sediaan suku cadang, dan sediaan bahan habis pakai pabrik. Data kos persatuan yang dapat diverifikasi oleh auditor dengan memeriksa kartu sediaan yang bersangkutan. Selanjutnya itu bandingkan laba bruto tahun yang diaudit dengan laba bruto tahun sebelumnya. Yang dimana pembandingan laba bruto tahun yang diaudit dengan laba bruto tahun sebelumnya ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kewajaran nilai sediaan barang dagangan dengan menggunakan metode laba bruto. Selanjutnya itu lakukan pengamatan terhadap unsur sediaan yang rusak, yang dimana sediaan yang rusak akan mengurangi nilai sediaan yang disajikan di neraca. Selanjutnya hitung tingkat perputaran sediaan dan bandingkan dengan tingkat perputaran sediaan tahun sebelumnya. Informasi mengenai tingkat perputaran sediaan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu sediaan lambat dalam proses penjualan atau pemakaiannya dalam kegiatan perusahaan tersebut. Selanjutnya, lakukan pengamatan terhadap sediaan yang lambat pemakaiannya atau penjualannya. Sediaan yang lambat penjualan atau pemakaiannya akan mempunyai nilai yang berkurang dari kos pemerolehannya. Oleh karena itu, dalam pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan, auditor melakukan pengamatan terhadap barang-barang yang lambat penjualannya dan pemakaiannya. Selanjutnya, mintalah surat representasi sediaan dari klien. Surat ini itu digunakan oleh auditor untuk menyadarkan klien bahwa tanggung jawab atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berada di tangan klien, bukan di tangan auditor. Selanjutnya itu adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan, yang dimana itu untuk membandingkan penyajian dengan prinsip akuntansi berterima umum, yang dimana ada periksa klasifikasi sediaan di neraca, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan sediaan, yang dimana sediaan dan cadangan depresiasinya. Terus yang terakhir itu lakukan analytical review terhadap sediaan. Pada periksa klasifikasi sediaan di neraca ini, menurut prinsip akuntansi berterima umum, jika jumlahnya material, sedangkan dalam perusahaan manufaktur harus disajikan menurut unsur-unsur utama sediaan, seperti produk jadi, produk dalam proses, bahan baku, suku cadang, dan bahan habis pakai dalam pabrik. Nah, urutan penyajian unsur utama sediaan tersebut didasarkan pada urutan likuiditasnya. Auditor harus memeriksa apakah klien telah melakukan klasifikasi sediaan di neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum tersebut. Selanjutnya itu periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan sediaan. Nah, di dalam prinsip akuntansi berterima umum ini, klien diharuskan menjelaskan
di dalam laporan keuangannya mengenai metode penentuan kos dan metode penilaian yang digunakan dalam penyajian sediaan di neraca. Begitu juga dengan klien, juga diharuskan mencantumkan penjelasan yang lengkap jika sediaan digadaikan dalam penerimaan utang, dan jika klien juga mempunyai komitmen pembelian dan material yang bersifat luar biasa. Terus yang terakhir itu ada lakukan analytical review terhadap sediaan. Review analitik ini merupakan review secara menyeluruh mengenai kewajaran sediaan yang disajikan di neraca. Dalam prosedur ini, auditor menghitung berbagai rasio yang bersangkutan dengan sediaan, misalnya tingkat perputaran berbagai kelompok sediaan, dan jika terdapat fluktuasi rasio tertentu dari rasio tahun sebelumnya. Auditor juga berkewajiban mendapatkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya fluktuasi rasio tersebut dan hubungan antara tingkat perputaran sediaan, tingkat sediaan pada tanggal neraca, dan volume penjualan. Semuanya itu harus mendukung pengujian-pengujian substantif yang telah dilakukan oleh auditor. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.